3, 2, 1, go. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti sukacita senantiasa dong. Kembali lagi bersama Kak Bella dan Kak Maya. Hari ini Kak Maya akan temenin Kak Bella untuk memimpin pujian hari ini. Senang banget. Kita masih bersyukur ya Kak Maya, hari ini kita masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun lewat media YouTube yang kita lihat di saat ini, kita saksikan bersama-sama. Nah, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, Kak Bella pengen lihat tuh senyumnya yang ganteng dan cantik hari ini. Senyum, giginya kelihatan ya, good job. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, hari Minggu kita harus bersuka cita nih Kakak Maya. Kita mau nyanyikan lagu adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, tenang. Sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, ternyata kasihnya Tuhan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selalu bersama kita, selalu di dalam hati kita. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita dengan masih sikap berdiri. Kita mau lipat tangan, pejamkan mata adik-adik. Kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua hari ini boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami boleh bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Kami boleh beribadah, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu kami lewat ibadah sekolah minggu yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya nanti. Biar setiap firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin masih tidur atau sedang siap-siap. Tuhan percepat mereka sehingga mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami lewat ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita udah berdoa, nah kita bersuka cita, kita udah minta Tuhan Yesus pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita lewat ibadah kita hari ini. Nah, kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan, kita mau bersuka cita lagi, kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan tentang apa ya kira-kira? Kalau adik-adik bisa nyapu, bisa ngepel, bisa bantu-bantu mama atau bantu papa siram-siram tanaman, atau bisa nyanyi, bisa hari kira-kira tentang apa ya firman Tuhan hari ini ya Kakak Mayang ya? Nah, nanti selalu firman Tuhan, adik-adik duduknya yang rapi, jangan gerak-gerak, dengerin kakaknya cerita. Karena hari ini Tuhan Yesus mau bilang sesuatu loh sama kalian loh. Nah, sebelum mulai firman Tuhan hari ini, kita mau naikkan pujian dulu. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kamel akan ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online pada saat ini. Tuhan, bantu kami untuk bisa fokus dan mendengarkan apa yang hendak Engkau katakan kepada kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Kamel mau adik-adik untuk membuka Alkitab dan kita akan baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sudah ketemu semua? Oke. Kamel akan bacakan buat kita semua. Perikopnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang memiliki 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang
tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah adik-adik, dalam khotbahnya Tuhan Yesus itu sering kali menggunakan kisah atau perumpamaan dalam menyampaikan firman-Nya pada saat itu. Nah seperti yang tadi kita baca, salah satu perumpamaannya adalah dikatakan bahwa seorang tuan akan pergi jauh dan dia mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan talenta. Nah, talenta di sini bukanlah suatu koin adik-adik, melainkan suatu logam berharga. Misalkan perak, dan 1 talenta itu nilainya lebih dari $1.000. Jadi hamba yang menerima 5 talenta berarti mendapatkan $5.000 lebih. Begitu juga dengan hamba yang kedua dan yang ketiga. Nah, Tuhan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Jadi bukannya tidak ada alasan kalau dia memberikan talenta yang berbeda kepada hambanya. Itu semua tuannya lihat berdasarkan kemampuan dari hambanya itu masing-masing. Jadi tadi ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, bahkan ada yang menerima 1 talenta. Sementara tuannya pergi, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta langsung bekerja keras loh adik-adik. Mereka menggunakan uangnya sampai mereka mendapatkan hasil 2 kali lipat. Sekarang hamba yang pertama mempunyai 10 talenta. Tuan itu juga memberikan 2 talenta kepada hambanya yang lain. Mungkin tuan itu berpikir bahwa hambanya itu juga mampu mengatur uangnya itu. Dan benar, hamba yang menerima 2 talenta sekarang memiliki 4 talenta berkat kerja kerasnya. Nah, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga diketahui tidak cakap 2 hamba yang lainnya adik-adik. Tetapi tuannya tetap mempercayakan dengan memberikan 1 talenta dengan harapan hamba yang ketiga ini juga tidak mampu mengatur uangnya. Tapi apa yang dilakukan adik-adik? Hamba yang ketiga ini bisa saja sebenarnya melipat gandakan uangnya. Tetapi yang dia kerjakan hanya marah dan bersungut-sungut. Ia kecewa terhadap tuannya. Mengapa dia mendapatkan 1 talenta sedangkan temannya yang lain mendapatkan lebih? Akhirnya dia menggali lubang dan mengubur talenta itu di dalam tanah dan pergi bersantai. Dia tidak melakukan apa-apa adik-adik untuk menambah talenta tersebut. Di sini dikatakan setelah beberapa lama tuannya itu kembali dari perjalanannya. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah hal kerajaan surga. Tuhan yang digambarkan di sini itu adalah Tuhan Yesus yang kembali ke surga yang tadi pergi dan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu adalah manusia. Apa yang dimaksud dengan talenta itu? Talenta itu enggak hanya harta adik-adik, tetapi juga kemampuan, bakat, atau apapun yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, perjalanan kembali itu dimaksudkan atau merupakan penghakiman atas manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, sama seperti Tuhan dari hamba-hamba ini, Tuhan ini siap mendengarkan laporan. Tuhan Yesus siap mendengarkan apa yang telah kita lakukan dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di sini terdapat 2 sikap yang dapat kita pilih adik-adik. Apakah kita mau menjadi hamba yang setia seperti hamba pertama dan kedua, ataukah kita mau menjadi hamba yang ketiga yang hanya bersungut-sungut, yang hanya marah, kenapa aku cuma punya
sedikit talenta dan tidak mencoba untuk mengembangkannya? Nah adik-adik, apa yang terjadi kepada ketiga hamba tersebut? Nah, hamba yang pertama dan kedua seperti yang kita tadi sudah baca. Mereka turut serta dalam kebahagiaan tuannya dan menjadi kesukaan hati tuannya. Tapi bagaimana dengan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta tadi? Melihat hamba yang ketiga itu, tuannya sangat marah adik-adik. Dia marah dan akhirnya memutuskan untuk menghukum hambanya itu dan mengambil talentanya tadi daripada hambanya tersebut. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita dapat? Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Kita harus menggunakan apapun talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin, dengan sebijaksana mungkin. Talenta itu nggak hanya berupa uang seperti yang Kamil tadi bilang, tapi bisa merupakan bakat, kemampuan, kecerdasan, fisik, apapun itu yang bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin dari adik-adik ada yang udah tahu talentanya apa. Kakak, aku talentanya nyanyi. Aku talentanya berenang. Aku talentanya nari, TikTok. Atau mungkin selama di rumah aja adik-adik ngebantuin mama masak. Atau bantuin papa otak-atik motor, otak-atik mobil. Atau selama di rumah aja adik-adik rajin nyapu, ngepel, cuci piring. Itu sebuah talenta loh adik-adik. Tanpa adik-adik sadari, selama ini kalian melakukannya. Itu merupakan sebuah talenta. Nggak semua orang loh bisa melakukan apa yang mungkin menurut adik-adik udah biasa. Nah, mungkin dari adik-adik juga ada yang belum tahu atau masih belum yakin, masih bingung. Aku bisa apa ya, Kak? Kayaknya kalau aku olahraga, aku nggak suka keringetan, aku lebih suka di rumah. Atau misalkan adik-adik gak suka masak, aku sukanya makan. Kamil juga sukanya makan sih. Nah, adik-adik kakak mau ajak kalian untuk membuat sebuah daftar. Daftar tentang hal-hal yang kalian bisa lakukan dengan baik. Seperti yang tadi kakak udah sebutkan macam-macam ya. Selama di rumah aja adik-adik udah ngapain sih? Atau misalkan selama ini adik-adik sudah menekuni hobi apa? Itu ditulis aja. Tulis banyak mungkin, dan dari sana mungkin nanti adik-adik akan sadar bahwa bakat adik-adik itu apa sih, kemampuan adik-adik itu apa sih gitu. Nah adik-adik tahu nggak ya, bapak yang satu ini, beliau adalah Abdurrahman Wahid, yaitu presiden keempat Indonesia yang juga memiliki julukan sebagai Bapak Pluralisme. Nah, seperti yang bisa dilihat, Bapak Gus Dur ini memiliki keterbatasan fisik adik-adik. Ia mengalami glaukoma yang membatasi kemampuan penglihatannya. Meskipun begitu, keterbatasan fisik yang dimiliki Bapak Gus Dur tidak membuat beliau patah arang. Ia berhasil menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan, salah satu jasa beliau yang dikenang oleh masyarakat Indonesia adalah ketika beliau mengakui agama Konghucu dan mengizinkan perayaan Hari Raya Imlek bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, kalau yang ini adalah Bapak Ahmad Zulkarnain. Dia adalah seorang fotografer. Seperti kita lihat di gambar adik-adik, Bapak Ahmad itu dilahirkan tanpa lengan dan kaki. Tapi meskipun begitu,
keterbatasan fisiknya itu nggak membuatnya berhenti mengejar mimpi dia menjadi seorang fotografer. Bahkan sekarang, Bapak Ahmad berhasil mendirikan usaha fotografi yang disebut Zul. Bapak Ahmad ini sering sekali hunting foto atau berpergian untuk mengambil foto ke alam bebas, termasuk gunung-gunung. Nah, dengan sebuah kendaraan sejenis go-kart yang dia rancang bersama teman-temannya, Bapak Ahmad berhasil mencapai puncak Gunung Ijen untuk mengambil foto. Nah, adik-adik, dari 2 orang hebat tersebut, Kak Amel mau kasih lihat bahwa keterbatasan fisik itu bukanlah penghalang. Itu bukanlah alasan untuk kita tidak menggunakan atau mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yuk kita meneladani hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta tadi dengan bekerja keras dan terus mencari apa sih talenta kita sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita bisa menyukakan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan lewat talenta yang telah kita miliki. Nah, ketika kita telah menggunakan talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebelumnya, adik-adik kita harus percaya bahwa Tuhan akan menambahkan talenta yang baru, talenta yang belum pernah kita sangka sebelumnya, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan lebih-lebih lagi lewat talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Oke ya, semangat cari talenta kita. Itu cerita untuk hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, oke? Sekarang kita mau doa tutup. Kak Amel akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan cerita perumpamaan tentang talenta. Tuhan, dari cerita hari ini kami mau menggunakan talenta kami sebaik mungkin sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami juga bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Uang persembahannya ditaruh di dalam amplop ya, mau besar mau kecil boleh, uangnya taruh yang rapi. Kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Kita mau berdoa persembahan sekaligus doa tutup ya. Lipat tangan, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan saat ini dapat berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga Tuhan, kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk setiap firman yang kami dengar. Kami akan pakai talenta yang Tuhan berikan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terkhususnya kami bisa membantu orang tua kami bisa membantu kakak adik kami, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami.
Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yeay, ibadah sekolah minggu telah selesai adik-adik. Gak boleh bersedih, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Sampai bisa ya, Tuhan Yesus memberkati. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength.